밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Lingkungan adalah tempat individu hidup, belajar, bekerja, dan bermain. Keadaan lingkungan bukan hanya mempengaruhi aktivitas yang dilakukan individu, namun juga mempengaruhi status kesehatan individu. Bagaimana keterkaitan antara lingkungan dan kesehatan? Mengapa menjaga kesehatan lingkungan penting? Dan apa saja masalah yang dapat muncul dari kesehatan lingkungan? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan dan kesehatan. Berbicara tentang lingkungan dan kesehatan, pada dasarnya, bagaimana keterkaitan antara lingkungan dan kesehatan itu? Sebelumnya, kita perlu tahu tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan. Pengertian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Secara umum, arti kata lingkungan itu adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup itu sendiri. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung, juga merupakan pengertian dari lingkungan. Lingkungan mencangkup lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan sosial ekonomi. Kita berinteraksi dengan lingkungan fisik melalui udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan rumah tempat tinggal kita. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang bersifat hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan lingkungan sosial budaya mencangkup budaya, bahasa, agama, pendidikan, sikap, dan etika serta nilai. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi mencangkup pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Mengapa menjaga kesehatan lingkungan penting untuk dilakukan? Lingkungan merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat karena manusia melakukan interaksi dan membangun relasi dalam proses kehidupannya di lingkungan. Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Secara global, 23% dari semua kematian
dan 26% dari kematian pada anak di bawah usia 5 tahun disebabkan oleh faktor lingkungan yang dapat dicegah. Faktor lingkungan beragam dan jangkauannya jauh. Mengapa? Karena menjaga lingkungan yang sehat sangat penting untuk mencegah angka kesakitan dan menurunkan angka kematian. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya disparitas status kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup manusia. Apa yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan yang dapat mempengaruhi status kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan itu memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu memutus mata rantai terjadinya gangguan kesehatan dan penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melindungi dan mewujudkan lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia karena telah diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua, dengan melanjutkan dan melestarikan gaya hidup sehat. Hal ini tentunya akan berdampak dalam upaya mewujudkan kesehatan lingkungan hidup beserta masyarakat yang sehat. Apa saja elemen dalam kesehatan lingkungan itu? Yang pertama yaitu kualitas udara luar ruangan. Kualitas udara yang buruk berkaitan dengan angka kesakitan dan angka kematian, seperti contohnya meningkatkan resiko kejadian kanker dan penyakit pada sistem pernafasan maupun kardiovaskuler. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mencegah polusi udara sebagai salah satu langkah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kedua yaitu kualitas air permukaan dan air tanah. Masalah kualitas air permukaan dan air tanah berlaku juga untuk air minum dan air rekreasi atau air yang digunakan pada tempat wisata. Kontaminasi oleh agen infeksius atau bahan kimia dapat menyebabkan penyakit dengan rentang yang ringan hingga berat. Oleh karena itu, melindungi sumber air dan meminimalkan paparan sumber air yang terkontaminasi adalah bagian penting dari kesehatan lingkungan. Yang ketiga yaitu zat beracun dan limbah berbahaya. Efek kesehatan dari zat beracun dan limbah berbahaya belum sepenuhnya dipahami. Bahkan saat ini penelitian terkait dengan bagaimana eksposur ini dapat mempengaruhi kesehatan masih terus dilaksanakan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi paparan zat beracun dan limbah berbahaya karena hal tersebut penting bagi kesehatan lingkungan. Yang keempat yaitu rumah dan komunitas. Sebagian besar individu menghabiskan waktunya di rumah, di kantor, ataupun di sekolah. Beberapa dari lingkungan ini dapat membuat orang terpapar, seperti misalnya polusi udara dalam ruangan, pemanasan dan sanitasi yang tidak memadai, masalah struktural, bahaya listrik dan kebakaran, bahkan bahaya cat berbasis timbal. Bahaya ini dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan individu. Oleh karena itu, penting sekali menjaga kesehatan rumah dan komunitas untuk menjaga kesehatan lingkungan kita. Yang kelima yaitu infrastruktur dan surveillance. Mencegah paparan bahaya lingkungan sangat bergantung dari banyaknya orang yang terlibat. Personil, sistem surveillance, dan pendidikan merupakan sumber daya penting untuk melakukan penyelidikan dan merespon penyakit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. Yang keenam yaitu kesehatan lingkungan global. Kualitas air merupakan tantangan global yang penting karena permasalahan air dan udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap kejadian masalah kesehatan. Penyakit dapat dikurangi dengan meningkatkan kualitas air dan sanitasi, serta meningkatkan akses ke fasilitas air dan sanitasi yang memadai. Apa saja ruang lingkup dalam kesehatan masyarakat itu? Dalam World Health Organization dijabarkan bahwa terdapat 17 ruang lingkup dalam kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang kedua, pembuangan sampah padat. Yang ketiga, pengendalian vektor. Yang keempat, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Yang kelima, hygiene makanan termasuk hygiene susu.
Yang keenam, pengendalian pencemaran udara. Yang ketujuh yaitu pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan permukiman, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan. Lalu yang ke-13, pencegahan kecelakaan, rekreasi dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk. Yang ke-16, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Yang terakhir yaitu penyediaan air minum. Apa saja syarat lingkungan sehat itu? Yang pertama yaitu air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, masak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut mati dan air dapat dikonsumsi. Yang kedua yaitu keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, seperti contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh seperti zat karbon monoksida. Yang ketiga yaitu keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Apa saja masalah yang muncul terkait kesehatan lingkungan? Yang pertama yaitu perumahan. Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu faktor resiko sumber penularan berbagai jenis penyakit yang dapat memicu masalah kesehatan. Apa saja unsur-unsur dari rumah sehat yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah penggunaan bahan bangunan. Yang kedua yaitu ventilasi yang cukup. Yang ketiga, cahaya yang cukup. Dan yang keempat adalah luas bangunan. Unsur lain yang juga mempengaruhi konstruksi rumah dan lingkungan yaitu perlu adanya penyediaan air bersih, tempat pembuangan tinja, tempat pembuangan limbah, tempat pembuangan sampah, fasilitas dapur dan ruang berkumpul keluarga. Yang kedua yaitu air bersih. Penyediaan air bersih perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut sumber air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Apabila sumber air minum yang dikonsumsi keluarga tidak sehat, maka seluruh anggota keluarga akan menghadapi masalah kesehatan atau penyakit. Yang ketiga yaitu sampah. Sampah bila ditimbun sembarangan dapat dipakai sarang lalat, nyamuk atau tikus. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang tepat dan benar agar sampah tidak menjadi masalah kesehatan atau penyakit. Dalam pengelolaan sampah yang benar terdapat istilah 3R. Yang pertama yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi, terutama bahan-bahan yang sulit atau bahkan tidak dapat didaur ulang kembali. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang, seperti mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja dengan membawa tas belanja sendiri. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah pemakaian kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle ini merupakan proses daur ulang. Pada tahapan ini terjadi proses mengubah bahan yang dapat didaur ulang menjadi barang baru atau objek baru yang dapat dimanfaatkan. Contoh kegiatan pada tahapan recycling yaitu mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita, karena tindakan kecil dapat membantu melindungi lingkungan kita agar tidak rusak. Kita harus menjaga planet kita sebagai rumah kita.